A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasa syukur yang tak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi hari yang berbahagia ini kita masih tetap istiqomah, masih bertahan dalam melaksanakan amal ibadah pada bulan Ramadan ini, terutama untuk menghadiri jamaah subuh dan juga tentunya yang amat juga mulia kegiatan ceramah agama pada pagi hari di bulan Ramadan ini. Ini sudah selayaknya kita mengapresiasi dan rasa gembira yang tak terhingga, karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak mampu untuk mempertahankan keistiqomahannya dalam melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, sebagaimana awal bulan Ramadan dan hingga sampai 12 Ramadan mampu mempertahankan nilai-nilai atau amalan-amalan yang dilaksanakan awalnya hingga hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita menyampaikan kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita rindukan, Nabi yang sangat kita muliakan, dan juga tentunya harapan kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita dapat bertemu dengan beliau dan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang sekira-kira artinya bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu, wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian rahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia? Yang pertama, memang di dalam bulan Ramadan itu adalah penghulu segala bulan-bulan. Bulan yang paling mulia di antara 12 bulan adalah bulan Ramadan. Yang pertama, karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Pada bulan Ramadan dan kemudian pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada kira-kira 83 tahun. Jadi kalau kita pada malam Lailatul Qadar itu beramal ibadah, maka Allah ganjar seperti beramal 83 tahun lamanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari mana Al-Quran itu diturunkan? Dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah atau langit pertama. Bagaimana cara penurunannya? Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit pertama secara sekaligus. Turun dia sekaligus, tidak berangsur-angsur. Sekaligus terus turun Al-Quran, lalu kemudian dari Baitul Izzah barulah turun secara berangsur-angsur, yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangsur-angsur. Turun pertama kali dialah surah Iqra, ya. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di lanjutan ayat ini disebutkan untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita adalah untuk petunjuk, buku petunjuk, kitab petunjuk. Allah menciptakan kita manusia, lalu kemudian setelah diciptakannya, dihadirkannya kita ke permukaan bumi ini, tetapi juga disertai dengan petunjuk. Petunjuk ini adalah sebagai pedoman agar kita tidak tersesat jalan. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam contoh di dunia ini aja, umpamanya kita membeli suatu alat yang dibuat oleh orang, apakah itu elektronik atau apapun itu kita beli, pasti mereka akan menyertai buku petunjuk. Untuk apa buku petunjuk ini? Untuk diikuti. Itulah sebagai pedoman. Kita beli Honda, kereta umpamanya. Nah, ini bukan iklan ya. Kita beli Honda umpamanya, bahwa di dalam Honda itu disertai oleh yang membuat Honda ada buku petunjuknya. Kita beli televisi, maka televisi itu disertai dengan buku petunjuknya. Untuk apa? Supaya itulah panduan kita, itulah ikutan kita. Kalau tidak sesuai dengan buku petunjuknya, maka tentu barang ini akan tidak berguna, atau bahkan bisa saja berakibat merusak daripada alat-alat itu. Kita beli kendaraan yang dianjurkan oleh mesin, oleh pembuatnya adalah minyaknya solar. Lalu kita masukkan bensin premium, pasti tidak bisa. Atau bensin atau premium kita masukkan solar, pasti nggak bisa. Begitulah gunanya buku petunjuk. Malah kalau televisi kita beli, lalu kemudian di televisi itu ada anjuran, harus begini arusnya, harus dicokkan ke listrik, harus begini. Lalu kemudian televisi yang kita beli itu bukan kita colokkan ke listrik, kita colokkan ke air. Hidup nggak televisi itu? Pasti nggak hidup, karena tidak sesuai dengan buku petunjuk. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian juga kita manusia. Kita manusia yang Allah jadikan, ciptakan kita yang hidup di permukaan bumi ini, ternyata Allah juga menyediakan buku petunjuk. Apa buku petunjuk kita sebagai manusia? Dialah Al-Quranul Karim. Dialah
Al-Quran. Itulah petunjuk kita. Siapapun kita, kalau kita tidak mengikuti buku petunjuk kita, tidak mengikuti Al-Quran yang telah Allah sediakan, maka kita akan tersesat. Kita akan salah jalur. Taruhlah dulu kita di perjalanan, kita mau menuju sebuah alamat, ada sudah petunjuk bahwa kita ditunjukkan berjalan ke sebelah kanan, simpangnya itu sebelah kanan. Lalu kita masuk ke kiri, pasti tersesat tuh. Demikian juga Al-Quran sudah disediakan oleh Allah, itu sebagai petunjuk kita, itu yang wajib kita ikuti pedoman hidup kita. Lalu kita hidup tidak sesuai dengan Al-Quran, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tersesat, orang yang tidak sesuai menurut petunjuk yang disediakan Al-Quran kepada kita manusia. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu kemudian saya dalam pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kenapa manusia itu perlu petunjuk? Kok perlu ditunjuki? Seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita kehidupan, lalu diberikannya kita akal pikiran, lalu diberikannya kita mata, diberikannya kita telinga. Seharusnya dari sini saja, dari berbagai macam kelebihan yang diberikan kepada manusia itu saja, sudah bisa kita memikirkan, sudah bisa kita melihat mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang merupakan itu adalah sesuatu yang amat luar biasa atau hal biasa. Tetapi mesti harus ada petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Setelah mengutus para rasul, lalu kemudian juga memberikan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena ternyata memang umat manusia itu pemikirannya itu kosong pada awalnya. Kita dilahirkan ke permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih. Lalu kemudian bisa saja bahwa kita itu dibelokkan oleh orang-orang tua kita, oleh teman-teman kita, oleh siapapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan. Bisa kita berbelok. Yang seharusnya kita jadi baik, tapi menjadi buruk. Dengan pengaruh-pengaruh yang kita lihat tadi. Terutama dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa yang membuat kita ini, setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci. Yang membuat anak itu menjadi Nasrani atau Yahudi atau Nasrani atau Majusi adalah orang tua. Dalam hadis itu disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, penyembah api. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Kita sebagai manusia sering tidak menganggap sesuatu itu menjadi ayatullah, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau sesuatu itu sering kita lihat, sudah biasa kita saksikan. Ketika kita sudah melihat sesuatu itu biasa, terus-menerus kita lihat, maka kita anggap, tidak ada terpikir kepada kita, nggak pernah kita bayangkan bahwa oh ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Oh ini merupakan tanda-tanda bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Nggak kita terpikir. Inilah manusia, tidak terpikir. Kapan kita bisa terpikir? Ketika sudah diingatkan, sudah ditunjuki, sudah dijelaskan oleh orang
barulah kita paham bahwa ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh umpamanya, contoh, kita sebagai manusia sering menyaksikan matahari. Pada pagi hari matahari itu terbit, kemudian mengeluarkan sinarnya, kemudian pada sore hari matahari itu tenggelam. Begitu setiap hari, nggak ada perbedaan. Ini sebentar lagi terbit matahari, nanti sore tenggelam matahari. Kemudian matahari itu waktu dia nampak menyinari kita. Tetapi jarang kita manusia sebelum diingatkan atau sebelum kita pelajari bahwa itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sudah kita lihat begitu matahari itu terbit, ya terbit aja. Kalau mau kerja ya kerja aja. Yang sholat subuh kalau sudah terbit fajar ya sholat subuh. Tapi tidak kita ucapkan alhamdulillah atau subhanallah. Luar biasanya Allah menciptakan matahari. Matahari bersinar, sinarnya sangat sejuk. Lalu kemudian matahari itu kalau panasnya itu nggak terkira, bagaimana panasnya? Kalaulah seandainya kita dekat dengan matahari itu, apa yang terjadi kepada kita? Ini saja ribuan jutaan kilometer dari kita, matahari itu jauhnya panas. Itu masih banyak yang menghalangi. Ada awan, ada atmosfer, ada yang lain-lain yang menghalangi. Dan kemudian jauh pula dia. Konon nanti di yaumil kiamah bahwa di padang mahsyar itu mataharinya sudah dekat dengan kita. Panasnya itu sudah dekat. Walaupun demikian, kita sebagai umat manusia sebelum diperingatkan, sebelum diingatkan bahwa kita itu tidak menganggap, kita tahu bahwa itu yang menciptakan matahari itu Allah, kita tahu. Tapi begitu terbit matahari itu tidak kita ucapkan alhamdulillah atau subhanallah. Atau contoh lain. Kita sering dan sudah selalu memang bahwa setiap orang tua, setiap ibu bapak ataupun seorang manusia laki-laki dan perempuan begitu menikah lalu lahirlah anak. Ketika lahir anak itu ya biasa aja lahir anak. Padahal coba kita teliti, coba kita lihat bagaimana prosesnya seorang anak dilahirkan. Bagaimana di awal mulanya, bagaimana prosesnya, bagaimana bentuknya. Lalu kemudian kenapa bisa begitu sudah lahir kita ini ya seperti ini. Sempurna kata Allah. Allah menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang paling baik ciptaan Allah. Dua tangannya, dua matanya, tidak berbeda-beda, sama. Begitu lahir anak, ya dua tangannya. Begitu lahir anak, dua matanya. Nggak ada, atau walaupun ada mungkin jarang. Tiba-tiba lahir anak, tiga tangannya. Lahir anak, 6 jari-jarinya. Atau lahir anak, matanya belakang satu, depan satu, nggak ada. Allah ciptakan tuh sama semua. Karena memang setiap anak yang lahir itu seperti itu, ya kita anggap itu adalah menjadi hal yang lumrah, hal biasa. Padahal itu merupakan adalah tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang mana kita anggap sebagai hal-hal yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah? Itulah hal-hal yang jarang kita lihat. Contoh umpamanya, contoh ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian dalam ayat itu disebutkan linuriyahu min ayatina, bahwa tujuan daripada Allah memberangkatkan Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Muhammad akan tanda-tanda, sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Nabi Muhammad SAW itu di Isra Mi'rajkan supaya Allah perlihatkan
tanda-tanda kebesaran Allah. Mana umpamanya tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan? Contoh umpamanya, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu surga. Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu neraka. Allah perlihatkan langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Allah perlihatkan ruh-ruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lalu kemudian Allah terangkan bahwa itu tujuannya menunjukkan bahwa Allah menunjukkan sebahagian, memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia baru kita menganggap bahwa sesuatu itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ketika jarang terjadi. Seperti Nabi Muhammad tadi pergi ke surga, pergi ke neraka, karena jarang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad pada saat itu, maka kita anggaplah itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Atau contoh begini, Nabi Musa mampu membelah laut dengan tongkat. Tongkat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, lalu kemudian mereka lari, lalu kemudian Nabi Musa dengan takdir Allah menjatuhkan tongkatnya ke laut merah, terbelah laut merah. Begitu terbelah laut merah, lalu kemudian kita anggaplah, ya memang itu iya, barulah kita mengakui bahwa membelah laut merah itu adalah merupakan keajaiban, merupakan sesuatu yang langka, merupakan mukjizat Nabi Musa alaihis salam. Baru kita mengaku, oh maha besar Allah, bisa ya belahnya laut. Atau Nabi Ibrahim dibakar, begitu dibakar lalu tidak terbakar, barulah kita menganggap, Masya Allah, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Dengan dibakarnya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kenapa? Karena Allah memberikan kelebihan, bahwa Allah menakdirkan pada saat itu apinya tidak membakar. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu gunanya untuk melawan orang kafir, supaya orang kafir tidak bisa lagi berkutik. Itu contohnya kita sebut sebagai mukjizat. Tetapi padahal mana lebih luar biasa, mana lebih hebat, Nabi Musa membelah laut atau Allah menciptakan laut? Mana lebih hebat? Bu, lebih hebat mana? Nabi Musa membelah laut atau Allah menciptakan laut? Padahal jelas loh di mata kita, jelas di mata kita bahwa laut Allah ciptakan. Jelas di mata kita, jelas di pikiran kita, di telinga kita, Allah menciptakan kayu, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan kita manusia. Tapi karena sudah biasa kita lihat, tidak lagi kita anggap sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan loh, mata kita Allah ciptakan melihat. Melihat dia, bisa lihatnya, tengoknya ibu-ibu ini, ibu sekolahan, ibu sekolahan. Lalu kemudian kasihnya kita lahirkannya, kita diciptakannya lahir ke bumi. Diberinya kita akal pikiran, bisa kita makan. Itu karena kita sudah biasa makan, lalu makan itu kita anggap bukan lagi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Sering saya ceramah, saya tanyalah jamaah, wahai jamaah, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, di mana-mana entah Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, bu, coba ginikan tangan. Ibu-ibu boleh juga lah, ibu-ibu sini boleh, coba ginikan tangan. Ginikan aja. Ini kan hal biasa ini ya. Tanda-tanda kebesaran Allah, tahu enggak itu? Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Sekarang saya tanya, kenapa bisa bergerak ini? Dari mana mesinnya ini, Pak Andi? Mesinnya dari mana? Kok bisa gerak? Ada pistonnya, ada minyaknya.
Enggak ada. Taruhlah dulu kita pikirkan, oh yang menggerakkan itu otot itu Ustaz. Ya, oke, otot. Otot siapa yang menggerakkan? Ada mesin di dalam apa kita ini, di dalam tubuh kita. Oh, yang menggerakkan itu usus itu Ustaz. Ya, cobalah belah manusia itu, belahlah. Belah manusia itu, ususnya itu bagaimana bentuknya? Kenapa bisa bergerak? Mata kita kenapa bisa berkedip? Dan ajaib lagi nih, coba pikirkan ya Bu ya, ini berdiri saya biar lebih jelas. Coba berdiri saya. Saya berdiri gini, saya gerakkan sekaligus, bisa. Bisa saya gerakkan gini, saya gerakkan gini sekaligus. Siapa yang menggerakkan itu? Kok bisa? Ada nggak mesin? Kalau kendaraan ibu, mobil ibu, atau apapun, itu ada pistonnya. Ada minyaknya. Tahu kita bahwa piston itu yang dorong. Dog. Tapi ini, kenapa bisa bergerak? Kalau kita pikir-pikir, otot itu Ustaz, otot. Ya, otot kemana larinya? Kemana ujung? Kalau apa kian? Kalau kabel rem kian, kemana larinya? Kalau gas kian, kemana larinya? Tapi kok bisa gerak? Ini sebenarnya jelas pada kita, jelas di dalam diri kita bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi nggak terpikir kita itu, karena udah biasa. Ya udah bangun pagi. Begitu kita bangun pagi, bekerja, buka mata itu, terbuka mata, terbuka otak, pikiran, terbuka hati, terbuka telinga, mendengar, berjalan, ya udah. Biasa aja. Jarang kita manusia mengucapkan alhamdulillah atau subhanallah ketika kita melihat itu. Kenapa? Karena sudah biasa. Kita menganggap luar biasa apa itu? Ketika ada seseorang teman kita luar biasa kita dia. Kenapa? Bisa dia menyelam kenang menyelam mampu dia setengah jam. Ada kawan kita mampu dia menyelam setengah jam atau berapa menit lah, 15 menit kenang ya tak lain mentah orang mau gap 15 menit. Begitu 15 menit baru dia apa kita bilang itu? Hebatnya ya si Polan ya. Luar biasa bisa dia menyelam selama 15 menit. Seolah-olah dia tidak tahu ikan selama umur hidupnya menyelam seumur hidupnya terus di air. Pernah nggak ikan ketulaan di darat-darat di jalan? Jalan juga lah dia. Jadi bonceng orang jualan. Kita beli pekan pun pergi dia ikan, tapi tiba orang jualan kan. Tapi begitu kita melihat ikan itu tidak kita ucapkan subhanallah, tidak kita ucapkan alhamdulillah. Lalu kemudian kita ingat-ingat lagi diri kita, berapa bulan kita di dalam air? 9 bulan. Jangan pada enteng. Kita manusia ini 9 bulan di dalam rahim ibu kita dalam keadaan di dalam air. 9 bulan, bukan 15 menit. 9 bulan di dalam air, nggak makan, nggak minum. Atau demikian juga usus kita. Coba kita lihat usus kita nih. Kita enteng aja makan. Nah ini berbuka puasa. Enak aja kita kan minum es kelapa muda, minum cendol, minum boba, makan buah ini, makan buah itu. Karena kita sudah biasa, tidak lagi kita anggap sebagai hal luar biasa. Padahal ajaibnya tubuh kita ini, begitu kita makan sesuatu, di dalam makanan itu ada vitaminnya, ternyata usus kita itu menyaring seluruh makanan-makanan yang kita makan itu. Bagaimana cara menyaringnya? Kalau yang berbentuk vitamin apa yang dibutuhkan oleh anggota tubuh kita? Mata, butuh vitamin A, dikirim ke mata.
Kemudian vitamin apa lagi? Vitamin A atau vitamin C? Saya nggak tahu juga namanya. Vitamin apa saja butuh mata vitamin ini dikirimnya. Butuh tenaga vitamin ini dikirimnya. Butuh yang lain-lain dikirimnya. Nggak perlu kita capek-capek, langsung dikirimnya. Yang sudah sampah dibuangnya. Dibuang. Dan kemudian dibuangnya pun bersaring, udah bersih. Nggak pernah kita terbayang atau terpikir begitu kita minum cendol waktu buka puasa, minum cendol, minum air kelapa muda, minum apa-apa, oh tiba-tiba besoknya buang air kecil kita cendol keluar. Nggak pernah tuh, ajaib. Nah, karena sudah biasa, tidak lagi kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Inilah yang ingin saya pada pagi hari ini mengajak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk senantiasa begitu kita melihat sesuatu yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, saya ingin mengajak kita supaya kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kemanapun kita berjalan, lihat awan, subhanallah. Jadi berzikir kita jadinya, terus berzikir. Berzikir kita terus. Lihat apa lagi? Lihat air, subhanallah. Lihat gunung, subhanallah. Lihat kendaraan, begitu kita lihat kendaraan, subhanallah. Kok bisa ya kendaraan ini berjalan? Kok bisa ya kapal itu berjalan? Kok bisa ya burung itu terbang? Subhanallah, subhanallah. Terus itu kita ucapkan subhanallah. Kenapa saya mengajak seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengklaim, menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita melalui Al-Qur'an tadi, kata Allah bahwa kita ini sedikit sekali bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Manusia itu sedikit sekali bersyukur. Itu kata Allah. Umpamanya kita lihat ya di dalam surah As-Sajdah. Sering kita sholat sajadah dan mungkin hafal kita ini, apalagi Pak Imam kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilam ma tashkurun. Kata Allah, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya. Kata Allah, diciptakannya makhluknya itu dengan baik. Seluruh makhluknya itu baik, semua diciptakan oleh Allah. Wa bada khalqal insana min tin. Kemudian Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Jadi penciptaan manusia dalam surah ini dijelaskan, awal penciptaan manusia itu adalah dari tanah. Siapa yang diciptakan dari tanah? Dialah Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kalau kita diciptakan dari apa? Inilah lanjutan ayatnya, biar kita tahu. Adam diciptakan dari tanah. Kalau kita diciptakan dari summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Kemudian kami jadikan anak keturunan Nabi Adam itu dari gumpalan darah yang terbuat dari tetesan air yang hina. Jadi kita ini keturunan Nabi Adam ini dari gumpalan darah, yang gumpalan darah itu berawal dari tetesan air yang hina. Itulah kita ini. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kalau kita gumpalan darah dan kemudian dari tetesan air yang hina. Dah paham kita? Nggak usah saya jelaskan apa itu air yang hina. Tuh ya.
Itu diciptakan Allah kita ini begitu. Kira-kira begitu tuh, wahai manusia, kau kuciptakan dari ini, dari gumpalan darah. Awal gumpalan darah itulah dari tetesan air yang hina. Jadi kita ini awalnya saripati air yang hina, lalu kemudian menjadi gumpalan darah di rahim ibu kita, lalu kemudian menjadi gumpalan daging. Setelah jadi gumpalan daging, barulah tulang belulang. Tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Beradalah kita 9 bulan di dalam rahim ibu kita. Lanjut ayat. Setelah diciptakan dari darah tadi dan kemudian dari tetesan air yang hina, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Setelah sudah kita ini udah jadi berbentuk janin yang udah mulai sempurna, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Lalu di dalam diri kita itu dulu waktu kita janin itu, lalu kemudian ditiupkanlah oleh Allah dari sebahagian ruhnya. Ini ruhnya ya, ruh Allah itu, ruh itu ciptaan Allah, bukan Allah pula. Oh berarti Allah ada, kita ini ada Allah di dalam. Enggak. Yang dimaksud ini adalah ruhnya. Ruh sebagian ruh Allah itu telah ditiupkan kepada kita. Itulah ada kita punya ruh. Jadi kita yang duduk ini semuanya punya jasad. Jasad itulah dari air yang hina tadi. Lalu kemudian ruh dari mana? Ruh kita ini sewaktu kita, ada ulama mengatakan 120 hari. 120 hari kita di kandungan ibu kita, barulah ditiupkan ruh. Dari mana ruh itu datangnya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti yang mati, ini kan kita hidup nih, hidup. Nanti mati kan, meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu adalah jasad. Ruh kita tidak meninggal. Ruh kita dulu ditiupkan Allah masuk, kemudian sekarang dia bersama kita, nanti ditarik lagi ruh itu dari jasad, matilah jasad. Ruh tetap hidup. Jadi ruh nggak pernah mati dia. Yang mati itu jasad. Ini ibu-ibu ini semuanya ada ruh ini kan? Ada yang nggak ada ruh nih? Tunjuk tangan. Semua pakai ruh. Kalau nggak pakai ruh lagi nggak hadir lagi. Pasti nggak datang lagi. Nah, punya ruh, bagaimana prosesnya? Ruh kita ini ditiupkan, nanti ditarik lagi ruh itu, dipisahkan lagi, matilah badan. Ruh tadi kemana dia? Ya Allah Maha Kuasa, dibawanya. Apakah dia di kuburan? Wallahu a'lam. Jangan dianggap ruh itu ada di kuburan itu, enggak. Bisa saja juga iya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, bisa saja memang di situ dia. Bisa saja enggak, ya terserah Allah mau bawa kemana. Betul begitu tarik, bawanya terus. Ruh kita itu. Ini saya lanjutkan. Kemudian setelah ditiupkan ruh, lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu kemudian kami jadikanlah engkau mendengar. Sam'a. Mendengar. Wal absara, melihat. Wal afidah, kemudian mempunyai hati sanubari. Jadi begitu kita dilahirkan, dapatlah kita apa tadi? Dapatlah kita diberikan Allah, begitu kita ciptakannya, jadilah kita itu mendengar. Jadi awalnya kita nggak mendengar, Allah berikan pendengaran, lalu Allah berikan penglihatan. Setelah Allah berikan penglihatan, barulah kita diberikannya hati sanubari, bisa mempertimbangkan, melihat ini baik, ini enggak baik, ini begini, ini begini. Ini Al-Quran petunjuk. Al-Quran, ini Al-Quran ini petunjuk hidupku, ini petunjuk hidupku Al-Quran ini. Kita tengok, kita pikirkan, betul memang petunjuk. Makanya kita dari dulu, dari kecil kita bu, enggak kune. Dari kecil kita bu, bapak diajari oleh emak bapak ibu kita, ibu bapak kita untuk membaca Al-Quranul Karim, betul? Dulu diajari kita kan? Sekarang belajar lagi kita apa enggak? Setelah dulu diajari, sekarang pandai apa enggak? Pandai kan? Udah pandai baca Quran, udah ada makhrajnya, udah juga ada tahu artinya sikit-sikit,
atau minimal baca terjemahnya. Makanya pada bulan Ramadan ini kan banyak nih ibu-ibu, bapak-bapak berlomba-lomba baca Quran, baca Quran. Baca Quran itu berpahala. Tidak hanya memang itu ada sebagai pedoman, tapi berpahala. Satu huruf kita baca Al-Quran, Allah balas satu kebaikan atau sampai 10 kali kebaikan. Satu huruf. Man qara'a min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, Allah balas satu kebaikan sampai 10 kali kebaikan. Satu huruf. Jadi kalau ibu bapak baca satu huruf Al-Quran di luar Ramadan, dibalas 10 kali kebaikan. Satu huruf itu bagaimana? Alif lam mim. Bukan kata Nabi, saya katakan bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi kalau bapak ibu baca alhamdulillah, udah berapa huruf tuh? Al, ham, du, 5, lil, lah, 8 huruf atau 7 huruf lah. 70 kali kebaikan. Bapak baca alhamdulillah 70 kali kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan luar biasa lagi, banyak lagi tuh. Makanya kita baca itu. Kenapa? Karena itu pedoman. Ini mohon maaf saya sampaikan ya, saya sampaikan. Jangan sakit hati karena memang ini adalah tugas kami menyampaikan. Kalau adalah di antara manusia yang dari dulu tak mau belajar mengaji, dan kemudian sampai hari ini juga dia belum pandai, tapi dia tak mau mengaji, tak mau belajar Al-Quran, kira-kira benarkah bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya? Ibu beli barang, nggak tahu bagaimana cara menggunakan barang itu, tapi ibu nggak pernah baca petunjuknya, bagaimana cara memakainya, nggak pernah baca. Kira-kira bermanfaat nggak barang itu? Nggak bermanfaat. Berarti kalau kita logikakan, kita hidup di dunia, lalu kemudian adalah Al-Quran sebagai pedoman kita, nggak kita baca, nggak kita mau mempelajarinya, nggak tahu pula kita membacanya. Apa yang terjadi kira-kira? Apakah benar itu sebagai petunjuk hidup kita? Kita berdusta. Makanya kata Allah, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali manusia itu mau bersyukur, enggak mau bersyukur, sedikit kali. Udah tahu dia diciptakan dulu begini loh. Ibu pernah memetik daun ubi? Pernah ya? Nanam ubi pernah? Pernah dipetik daun ubi itu? Kan ada daunnya itu. Begitu ibu petik, pernah nggak ibu bilang subhanallah? Subhanallah, kenapa ya bisa ada daun ubi ini? Kok tumbuhlah daun ubi ini? Nggak pernah. Kue ini nah. Nggak pernah, kenapa? Padahal begitu kita lihat daun ubi tadi, kita petik, begitu pernah bisa nggak kita menciptakan, kita manusia ini pernah nggak menciptakan sekecil daun ubi yang baru tumbuh? Bisa nggak kita buat tuh daun ubi itu? Nggak bisa. Tapi kita enteng aja, petik sayur makan. Nah, makan. Mas, bang, abang sayang, udah masak daun ubi tadi, makan. Tapi tak pernah mengucapkan subhanallah. Kenapa itu? Kenapa? Karena kita belum atau tidak biasa diingatkan. Ini memang penyakit kita manusia. Kalau tak diingatkan, kalau tak diajari, kalau tak ada orang yang memberikan contoh, kita anggap hal biasa. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mampu duduk di majelis ini. Duduk sabar. Nggak semua lo mau orang duduk sini. Kenapa dia nggak mau duduk? Karena memang nggak mau dia tahu, nggak ada penasaran.
Dan nggak mau mendengarkan, nggak mau belajar. Sebagian memang sakit perutnya, taunya kita itu. Pulang dia, mau berobat, taunya kita itu ada yang sakit. Jangan nanti bilang ibu, istri bapak pun nggak datang, mulai sakit ya bu. Itu deh, syukuri. Untuk apa kita duduk ini? Untuk mengenang, mengingat, untuk diingat-ingatkan oleh ustadz kita, untuk belajar. Karena tanpa belajar, gol manusia itu ke neraka. Gol. Kenapa dia gol? Karena nggak tahu dia apa-apa. Nggak mau belajar, mau bagaimana? Ya kosong lah. Apa lihatnya? Lihatnya orang berjudi. Oh, judi itu enak rupanya. Lihatnya orang cross-crossan. Asik rupanya cross. Itulah ikutnya. Coba anak kita itu lihat. Siapa kawannya, begitulah sifatnya itu. Kalau ibu sering mengantarkan anak ke pengajian, belajar Al-Quran, sampai besar dia insya Allah akan cinta Al-Quran. Tapi kalau tidak, inilah sifat manusia. Sudah diberikan akal, sudah diberikan telinga, sudah diberikan mata, tapi karena kita sudah biasa, tidak lagi kita anggap menjadi ayatillah, min ayatillah, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya berharap kepada kita, apapun yang kita lihat di dunia ini yang telah Allah ciptakan, apa kita bilang? Subhanallah. Ya Allah, engkau berikan aku tangan, ya Allah, bisa bergerak, alhamdulillah. Berikan mata, alhamdulillah. Terus berzikir. Akhirnya kalau gini, kemanapun kita melangkah terus berzikir tuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak ada lagi ngobrol tuh, suami istri di kereta mau ke Pekan, nggak ada lagi cerita. Cerita apa itu? Ditegur oleh istri pun, bang, harga bawang naik dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bang, bentar lagi hari raya, ada anak-anak belum ada apa ini, belum ada belum ada bajunya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Belum ada kue dah bang, subhanallah. Suami pun gitu, ya enggak kau masak kolak tadi, jawab istri, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir aja terus, tapi pecah piring. Udah tahu kopi wajib dibuat, buka puasa enggak buat, tanya, mana kopiku, dek? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah ada kau bilang. Nah, itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita diklaim oleh Allah qalilam ma tashkurun, sedikit sekali bersyukur. Teruslah kita bersyukur. Subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Demikian pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mari sama-sama kita, wahai kaum muslimin wal muslimat, dimanapun berada, sering-seringlah kita belajar, sering-sering kita mendengarkan kajian. Kalau enggak, bahaya. Mari kita doakan, mudah-mudahan kita terus-menerus, baik kita yang hadir di masjid atau dimanapun Anda yang menonton kami, yang berada di dalam acara ceramah ini, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita istiqomah selalu dalam menghadiri kajian majelis ilmu, dan kemudian kita meminta kepada Allah, mohon kepada Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ada yang dihapus oleh malaikat gara-gara perbuatan, pikiran dan kesombongan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah ya Allah salat kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah.
Terimalah salat tarawih kami ya Allah. Terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Terimalah rukuk kami, terimalah sujud kami. Terimalah ya Allah akan segala amal ibadah kami. Sempurnakanlah ya Allah amal ibadah kami. Mana yang kurang, mana yang tidak bagus, mana yang tidak tepat, maka sempurnakanlah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, wali walidaina, ampuni dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma Rabbana, Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami ya Allah, wa nawwir qulubana, terangi hati kami ya Allah, wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah, wa sabbit imanana, tetapkan iman kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang salah mohon diberikan kemaafan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak baik. Ya. Assalamualaikum.